Puji Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan hari ini kita pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini. Saya percaya bahwa semua kita yang hadir di sini kita sama-sama rindu untuk bisa memuji menyembah Tuhan sebelum menutup tahun ini dan mengawali tahun baru nanti dengan penyertaan Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari sama-sama saya ajak pada malam hari ini kita menundukkan kepala kita. Kita mau bawa hati kita mau satukan hati kita. Kita mau berjumpa dengan Tuhan pada malam hari ini. Kita membawa ucapan syukur kita
pujian ini dengan segenap hati kita. Boleh musik. Sebelum menerangkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman serta melakukan persembahan terlebih dahulu. Boleh juga di sini ada kertas yang boleh dibagikan ya. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Bersukacita malam hari ini saudara. Biar kita adalah berkat Tuhan. Sesuai apa yang kita umumkan beberapa hari yang lalu, bahwa saudara nanti bisa tuliskan kerinduannya, keinginannya dalam kertas ini. Nanti kita taruh di tengah-tengah, kita doakan bersama-sama. Tidak usah dibacakan satu persatu, tapi saudara dengan beriman apa yang saudara rindukan di tahun 2025 saudara tulis. Contohnya, suami saya ingin bertobat gitu ya. Terus apa? Ekonomi saya makin makmur, makin sehat ya. Jadi saudara tulis apa yang menjadi kerinduannya ya. Saudara tidak usah tulis namanya siapa yang tulis, tapi saudara nanti antar ke depan. Bisa mengerti saudara? Boleh yang orang-orang muda bisa bagikan buat jemaat dulu ya, boleh bagikan. Nanti ballpointnya bisa diminta sama yang belum ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, satu-satu saja, satu orang satu lembar, saudara tulis. Nanti sementara mungkin ada kesaksian, saudara bisa tulis saudara. Saudara nggak tulis sekarang, ya. Nanti setelah firman Tuhan, nanti ada kesaksian, saudara bisa sambil tulis. Apa harapan saudara buat tahun 2025 yang akan datang ini, yang dimana sebentar lagi 1,5 jam ya. Apa yang menjadi harapan kita?
Mana WL-nya nih? Ayo. Selim. Ya, ayo pimpin untuk firman Tuhan untuk persembahan ya. Puji Tuhan, boleh kertasnya mungkin disimpan dulu, nanti mungkin setelah firman Tuhan bisa kita baru tulis di kertas tersebut, nanti bakal ada waktunya juga. Seperti kita mau bawa persembahan kita, boleh mungkin saya ajak untuk bagi berdiri sekali lagi. Mungkin berdiri dulu untuk tulis harapannya, boleh nanti setelah firman Tuhan saja, jangan saat firman Tuhan. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau bawa persembahan kita mau berdoa untuk persembahan kita. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada tahun ini ya Bapak, Kau telah mengikuti kami ya Bapak. Sekarang kami ingin memberikan persembahan kami ya Bapak, dan akhirnya persembahan ini Bapak dapat digunakan untuk kemuliaan nama Terus ya Bapak, dan juga dapat dikelola dengan baik untuk gereja ini ya Tuhan Yesus, dan juga untuk Engkau ya Tuhan, jemaat-jemaat tempat ini ya Bapak. Biarlah juga Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi ya Bapak, Engkau yang memberkati berlimpah-limpah, baik juga tangan-tangan yang belum dapat memberi ya Bapak. Kau juga memberkati mereka ya Bapak. Kami siap untuk memberi dengan sukacita ya Bapak. Allah Tuhan Yesus, haleluya, amin. Setelah memberikan persembahan, boleh duduk kembali.
yang ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih bahkan kalau malam hari ini kami ada di penghujung tahun ini, Tuhan, satu hal yang kami mau katakan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik buat kami. Terima kasih ya Tuhan, malam ini kami sudah tinggikan Engkau lewat pujian kami. Bela di atas setiap puji-pujian kami Tuhan, Engkau bersemayam, Engkau Tuhan yang ditinggikan, Engkau Tuhan dimuliakan. Dan saat ini kami mau dengar firman-Mu, biarlah Engkau Tuhan yang berbicara sendiri atas kami. Berkati urapi hamba-Mu ya Tuhan, pakai dengan kuat kuasa-Mu supaya apa yang hamba-Mu sampaikan malam ini boleh seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ambil alih waktu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Shalom saudara. Kurang semangat saudara. Kita jaga, sekali lagi jaga supaya damai sejahtera Anda tidak hilang, amin. Tetap ada sukacita. City Park, shalom. City Park, apa kabarnya? Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau jujur dulu malam hari ini. Saya jujur, saudara, apa itu? Jujur bahwa saya tidak menyangka saudara akan hadir sebanyak ini malam ini. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, sebagian besar orang mengekspresikan sukacitanya karena mau mengakhiri tahun baru ini dengan libur, jalan-jalan, saudara, makan-makan enak di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak percaya bahwa kita akan seramai ini malam ini karena ibadahnya mulai jam 10, saudara. Mungkin jarang-jarang terjadi, saudara. Ini sesuatu yang unik, saudara. Maka satu anugerah kalau malam hari ini saudara boleh melangkahkan kaki datang ke rumah Tuhan. Gak gampang, saudara. Sekali lagi sebagian besar orang lebih menghabiskan waktu di luar sana. Saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mungkin sebaiknya kita mau dengar kesaksian dulu. Setuju ya Bapak Ibu? Kita mau dengar kesaksian dulu karena malam ini banyak yang bersaksi, saudara, karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Buat Bapak Ibu saudara yang mau bersaksi, menyaksikan kemurahan Tuhan sepanjang 1 tahun lamanya, wow dahsyat, banyak pastinya saudara. Kita beri kesempatan, kita saling menguatkan satu dengan yang lain lewat kesaksian kita, ya. Boleh diberikan kesempatan, siapa yang cepat saja yang mau bersaksi boleh maju ke depan, saudara. Disilakan. Ada yang mau bersaksi? Oh, Mas Ulis ya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau dengar kesaksian dulu, saudara. Ya. Shalom semuanya. Halo. Halo semuanya. Mau kesaksian sedikit ya tentang kebaikan Tuhan di setahun ini, di sepanjang ini. Tuhan terlalu baik sama saya. Yang saya doa-doa semua Tuhan sudah kabulkan. Ya, yang kemarin bulan Oktober tanggal 22 kan hari Selasa kan. Pas tanggal 19 saya jatuh. Ini kaki saya bengkak semua, jalan ke sini aku di rumah udah doa. Tuhan, aku minta kesembuhan di sini. Sekali saya masuk ya, Roh Kudus udah kayaknya dekat sama saya, sudah ngikutin ya sampai selesai. Itu Pak Anton sama istrinya doain saya, biar kaki ini nggak bengkak, sakit besoknya udah sembuh. Terima kasih buat Tuhan semuanya setahun ini ya. Tuhan selalu memberkati keluarga saya, keluarga besar saya ya. Terima kasih. Ini saya mau angkat pujian satu. Apa ya? Tuhan
Puji Tuhan, saudara diberkati lewat kesaksian ini, saudara. Saya sendiri diberkati, saudara, dalam segala keadaan apapun. Tuhan yang menjadi penolong kita, amin. Puji Tuhan. Buat Bapak Ibu yang masih mau bersaksi, diberikan waktu, saudara, gak usah khawatir soal khotbah nanti belakangan. Saudara, boleh. Om Marita mau bersaksi, tadi udah tunjuk tangan, saudara. Boleh. Boleh, silakan ke depan. Bapak Ibu boleh kesaksian per keluarga, gak apa-apa. Rame-rame maju ke depan, kita mau saksikan kebaikan Tuhan. Saya mau bersaksi ya. 1 bulan ke bulan, 1 tahun ke tahun, 1 hari ke hari udah lewat. Hari Natal juga udah lewat. Kita sekarang menyambut hari apa? Tahun baru. Ya, terima kasih. Semua bisa lewat, tapi Tuhan kasih sayang kita nggak bisa lewat. Ya, saya mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. 祝你们新年快乐，圣诞快乐，新年幸福。Tuhan berkati kami semua. Amin. Kesaksian saudara, kesaksian itu kan bentuk ekspresi kita saudara. Ada yang mau nyanyi boleh, ada yang mau kesaksian pribadi juga boleh saudara. Masih ada yang mau bersaksi? Boleh, silakan maju ke depan. Boleh, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, supaya jangan ngantuk, kita tunggu sampai pergantian tahun sampai jam 12 malam. Puji Tuhan saudara, dahsyat ya kesaksiannya. Penyakit kanker dilewati karena pertolongan Tuhan saudara. Puji Tuhan. Masih ada lagi? Boleh? Ada? Masih ada yang mau bersaksi? Apa-apa, berkeluarga juga apa-apa. Saya sangat menunggu itu. Kotomi. Shalom, terima kasih. Sidang Tuhan yang saya kasihi. Saya sebenarnya jarang bersaksi. Saya sudah mengikut Tuhan selama 32 tahun.
tapi satu-satunya orang yang di gereja yang jarang bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Mungkin ini kesaksian saya yang kedua selama 32 tahun ikut Tuhan. Baik, saya mulai bersaksi tentang kebaikan Tuhan mulai dari waktu COVID ya. Waktu COVID, saya ingin bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan itu dinyatakan. Di mana orang kerja pada WFH, saya diminta bos, jangan toh. Karena kalau kamu juga minta WFH, karena saya kerja di gudang siapa yang mau tanggung jawab? Nah, sementara kalau kita tutup, dari mana kita punya uang buat bayar karyawan? Kata bos. Jadi bagaimana? Ya kamu harus masuk. Saya berpikir benar juga. Saya juga butuh uang. Apalagi juga karyawan-karyawan bawahan saya kan memang butuh uang. Karena digaji dengan gaji harian. Akhirnya ya sudah, bukan. Saya percaya karena saya memiliki iman percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup melindungi saya. Dalam masa pandemi COVID itu, kami tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Tapi satu sisi, saya punya staf karyawan kan juga nggak tahu bagaimana di luar sana mereka. Berjalan sesuai biasa, berjalan biasa jalan. Tapi rupanya ada staf-staf saya yang kena COVID. Cuma pada saat itu usia mereka pada masing-masing muda semua. Waktu mereka kena COVID, mereka tetap masuk kerja. Bayangkan satu ruangan masuk kerja kena COVID. Dengan ciri-ciri COVID, demam, panas tinggi, mulai batuk. Dan saya tanya, kalau kamu itu jangan masuk. Wah, saya sehat-sehat aja Pak, karena hujan. Nah, berjalan seiringnya waktu, kami satu kantor itu kalau nggak salah waktu itu ada 10 orang. Ada 2-3 orang kena COVID. Tapi puji Tuhan, saya nggak kena. Walaupun pakai masker, kadang-kadang kan buka masker juga takut. Nah, itu istilahnya napas agak inilah. Tapi puji Tuhan saya nggak kena COVID. Dan puji Tuhannya lagi sampai saat ini saya mungkin satu-satunya orang di tempat saya kerja yang tidak menerima vaksin. Saya nggak divaksin sama sekali. Waktu terjadi vaksin, saya orang yang sampai saat hari ini belum menerima vaksin COVID. Dan puji Tuhan saya masih bisa berdiri di tempat ini. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Coba bayangkan, COVID di sekitar kita, orang pada takut. Saya harus menghadapi COVID itu di tengah-tengah orang COVID. Puji Tuhannya saya nggak kena. Puji Tuhannya. Dan saya sampai saat ini satu-satunya orang di keluarga saya yang tidak menerima vaksin COVID. Saya nggak menerima vaksin COVID. Dan saya belum pernah divaksin. Puji Tuhan saya bisa berdiri di tempat ini dalam keadaan sehat sampai hari ini. Nah, itu salah satu kebaikan Tuhan. Tapi yang terpenting dalam hidup saya adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tahun 2024 ini, di mana saya bersama istri dan anak saya bisa kembali ke gereja dalam satu gereja yang sama, melayani, hadir sebagai jemaat Tuhan bersama-sama. Sebelumnya saya nggak pernah. Istri saya juga jarang ke gereja, anak saya apalagi. Hanya saya memang pelayan Tuhan. Waktu saya masih bujangan, saya memang melayani berbagai pelayanan gereja. Saya mengajar, sekolah minggu, saya megang pemuda, saya megang kemajelisan, dan lain sebagainya, banyak lah. Ke sekolah kitab juga kan saya lakukan, tapi waktu saya masih bujang. Ketika saya beristri, saya berkeluarga, saya hampir tidak lagi ke gereja. Dan saya juga bertanya-tanya dalam hati, ini anak istri saya mau kemana gitu loh. Iman saya nggak usah bohongin. Gimana caranya saya bisa ke gereja lagi ya? Satu sisi, kalau orang-orang yang mengenal saya pasti akan bertanya, kemana aja lo katanya? Udah lupa sama Tuhan katanya. Saya bilang enggak. Saya ke gereja kebanyakan di online saya bilang. Dan belakangan ini saya bisa ke gereja lagi karena terus terang saya belakangan ini memang sering terlibat dalam sebuah, ya nggak sering juga sih,
dalam sebuah perdebatan diskusi antar agama lah. Saya mulai lagi kembali aktif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu dalam dunia apologet kalau disebut. Saya mulai dan akhirnya dari sebuah kehidupan saya yang terjadi ada masa-masa di mana tahun 2023 itu adalah masa-masa yang tidak enak, di mana ada permasalahan di dalam keluarga yang begitu besar. Saya harus ribut dengan orang tua, harus ribut dengan ponakan, dengan adik-adik, karena masalah internal keluarga. Tapi puji Tuhannya saya dapat melalui itu dengan tidak menyimpan kesalahan-kesalahan daripada keluarga saya di dalam hati saya. Saya bisa melepaskannya, dan yang membuat saya akhirnya mengerti Tuhan kenapa harus terjadi seperti itu. Ternyata ketika sebuah kejadian yang tidak enak dalam keluarga besar saya membawa saya tinggal di tempat ini. Saya baru jalan 3 tahun lah tinggal di tempat ini. Sebelumnya saya tinggal di Cengkareng Jalan Puspa, Cengkareng Timur Jalan Puspa, dekat Air Petra Puspa. Puji Tuhan, di dalam kejadian yang tidak mengenakan di dalam keluarga saya melihat kuasa Tuhan dinyatakan, saya melihat berkat Tuhan diberikan. Dari setiap doa-doa yang saya panjatkan tiap malam, ingin membawa keluarga saya ke gereja bersama-sama. Ternyata melalui peristiwa yang tidak mengenakan, Tuhan kirim saya ke tempat ini sehingga saya bisa beribadah bersama keluarga saya. Itulah tahun 2024 ini sungguh luar biasa sekali. Istrinya lagi ngantuk, kebetulan anak saya ngantuk tadi. Anak saya kebetulan satu, Marcelo nih ya, lagi di main drum. Saya juga nggak percaya karena saya nggak pernah melatih anak saya itu untuk main musik. Bahkan gitar pun saya nggak pernah ajarin. Saya juga nggak pernah tentang mengajarkan dia ke sekolah minggu, nggak pernah. Puji Tuhan, di tempat ini, di mana masa kesulitan yang boleh saya alami atas kehendak Tuhan, Tuhan memperlihatkan kuasa dan kebaikan. Di saat di tempat ini, anak saya bisa melayani, istri saya, anak saya yang paling motor bisa ke gereja. Amin. Semoga kiranya Tuhan memberkati kita semua. Memasuki tahun 2025 ini, kita mau berkarya bagi Tuhan, kita mau mulai sesuatu yang baru, yang buruk kita tinggalkan, kita mau lebih semangat dalam menjalani hidup bersama Tuhan. Amin. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, saudara. Masih ada? Kita kasih kesempatan satu orang lagi atau satu keluarga kalau ada yang mau bersaksi. Nanti selesai renungan firman Tuhan juga kita kasih ruang kesaksian. Masih ada yang mau bersaksi? Silakan. Oke. Papanya ini saudara, tepuk tangan. Boleh tepuk tangannya lebih dahsyat, saudara. Makin larut malam makin dahsyat. Ceritanya itu kita mulai dari hari Selasa. Sempat aku cerita apa? Oh iya. Udah agak jelas ya. Jadi waktu hari Jumat itu sekitar jam 3 aku ini lagi nunggu transferan dari kantor. Soalnya kenapa? Hari Sabtu ini aku harus bayar tukang. Nominalnya sih gak banyak, cuma 3 juta aja. Cuman kalau orang nggak punya duit kan pusing. Ternyata jam 3 sore itu, puji Tuhan yang ada transfer. Mungkin karena rasa jengkel apa, aku pulang. Dari antara Besing sampai Samsat dan Bogor gitu kan. Tiba-tiba rahaku tuh sakit gitu. Cuma perasaanku udah mulai gak enak. Jangan-jangan kataku air hidup. Pulang terus aku minta tolong istriku buat coba tolong kerokin dah. Kerokin tuh ya.
cuma 5 menit. Selebihnya, wow, luar biasa rasa sakitnya. Pertama itu mulai berasa tuh dari sini. Selesai dari sini, wah kayaknya enak nih. Kalau minum Parabek gitu kan, untuk meredakan sakit. Ternyata Parabek pun sama sekali nggak membantu. Jam 12 malam, jangan-jangan ini karena kedinginan. Jadi coba deh nongkrong di koridor gitu kan. Begitu nongkrong di koridor, badannya agak enak. Kayaknya sih udah boleh juga buat tidur. Balik lagi tidur, puji Tuhannya lagi, itu sakitnya luar biasa, malah tambah parah sampai ke sekitaran sini. Selesai itu tidur nggak bisa, duduk apalagi. Setengah tiga subuh minta tolong subuh gitu kan, tolong anterin dong ke suci. Ya pikiran pertama sih nggak ada yang aneh-aneh gitu kan. Nggak tanya begitu pas tensi, puji Tuhan itu 200 tensi itu. Ngeri sedap pokoknya kan. Selesai tensi, tahu-tahu langsung Bapak tolong pergi sana Pak. Langsung dites EKG, gitu kan. Setengah jam kemudian aku tanya sama dokter ya, gimana hasil EKG-nya gitu kan. Semua normal. Terus tak bagus dulu kata aku kan. Gitu. Setengah 6 pagi tes EKG yang kedua. Begitu pas tes EKG yang kedua, setengah jam kemudian aku tanya lagi hasilnya gimana. Engine jantung Bapak ini bermasalah. Bisa kena jantung, apa salah besar tuh? Kebetulan dokter yang jaga siapa namanya waktu itu bilang, Bapak apa rasanya nggak nyaman? Ya aku bilang kan apa adanya, di sini sama di sini kata aku kan. Selesai itu tiba-tiba dia videoin aku. Terus udah gitu Bapak minum obat ini Pak yang di bawah lidah. Nah, setelah minum obat yang di bawah lidah, itu rasa nyerinya itu berkurang. Terus habis itu Bapak kita rujuk ke rumah sakit jantung Jakarta. Selesai dirujuk ke rumah sakit jantung Jakarta, sumur umur baru ngerasain namanya naik ambulan itu kayak gimana. Agak enak, bukan jangan sakit ya. Udah nyampe sana, direncanain itu mulai tindakan sekitar jam 5 sore, gitu kan. Nah nggak tahu kenapa juga kita nggak ngerti lah. Misalnya tahu-tahu jam 3 sore itu udah diambil tindakan. Jadi yang mau aku cerita itu begitu baiknya Tuhan, gitu kan. Mulai dari awal sampai selesai, sampai aku dapat mujizat duit 3 juta. Bisa bayar hutang. Aku sampai bilang sama istriku, Tuhan gini amat ya. Mau dapat duit 3 juta juga harus kena serangan jantung dulu. Tapi yang aku tangkap itu satu, Tuhan sekalinya bekerja, 2 masalah aku diberesin oleh Tuhan. Disitulah makanya aku bangga punya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus Allah yang hidup. Terima kasih. Luar biasa saudara diberkati, amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang keras buat Tuhan Yesus, saudara. Puji Tuhan. Ya, kita cukupkan dulu kesaksian, nanti kita kasih kesempatan lagi selesai firman Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena setelah ini nanti kita masih banyak kegiatan lagi, saudara. Maka saya akan sampaikan firman Tuhan mungkin dengan seksama dan dalam tempo yang singkatnya. Kita mau sebentar lagi kita mau akan mengakhiri 2024, betul ya saudara? Kita akan katakan goodbye 2024 dan kita memasuki 2025. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
dari semua kesaksian yang sudah kita dengar tadi, baik lewat lagu, kesaksian pribadi dan segala macam, saudara, sebentar kita akan rayakan, kita akan buat berbagai kegiatan, saudara. Satu hal yang saya ambil kesimpulan bahwa sepanjang 2024 yang sudah berlalu dengan segala lika-likunya, saudara, di sana ada duka cita, ada tangis, saudara. Mungkin saudara kehilangan orang yang saudara kasihi di 2024. Saudara mungkin juga mengalami sukacita di 2024. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan, alami mujizat dan segala macam, saudara. Kesimpulannya buat saya bahwa tetap Tuhan baik. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengakhiri 2024 ini, saudara, kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini, saudara, ada dua hal. Yang pertama, saudara, mari kita akhiri 2024. Sekali lagi, kita akhiri 2024 ini, saudara, dengan ucapan syukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, boleh kita baca sama-sama 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Kita mau akhiri 2024 dengan mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur itu kan bentuk terima kasih kita karena sesuatu yang kita dapat, saudara. Iya, kalau yang kita dapat sesuatu yang menguntungkan. Bagaimana kalau yang kita terima adalah sesuatu yang merugikan kita, saudara? Nah, orang Kristen, saudara, diajar untuk mengucap syukur itu, saudara. Kalau orang Kristen lebih daripada itu. Tapi orang Kristen diajar seperti ini, saudara. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras, saudara. 1, 2, iya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, orang Kristen sejatinya diajar, dilatih, dididik untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tadi di awal saya katakan, saudara, di 2024, saudara, mungkin ada yang diberkati Tuhan, ada yang alami mujizat Tuhan, saudara. Tapi kita nggak bisa berbohong juga bahwa 2024 juga, saudara, ada mungkin di antara kita yang mengalami sedih, duka cita, saudara, dikecewakan, saudara, ditinggal, saudara. Orang Kristen yang sejati diajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Saudara, ada begitu banyak, ya. Saya juga termasuk, saudara. 2024 bukan tahun yang mudah buat saya secara pribadi. Saya mau bersaksi sedikit, saudara. 2024, Covid tahun berapa? Dari 2020 sampai 2023, gitulah, 2022. Saudara, waktu Covid di mana orang-orang tidak diperbolehkan keluar, gak boleh bertemu dengan orang-orang, saudara. Saya waktu itu dapat panggilan pelayanan ke Pekanbaru. Ke Pekanbaru, saudara, kondisinya Pekanbaru itu zona merah waktu itu. Ya, nggak tahu pernah bersaksi di sini atau belum. Nah, untuk keluar daerah, saudara, kita nggak dibolehin. Ya, dari Nias, dari tempat saya, dari kampung saya itu, saudara, kita mesti lewat naik kapal dulu 1 malam baru sampai Sibolga. Dari Sibolga baru 1 malam setengah hari atau 1 hari paling kita sampai ke Pekanbaru. Jadi, saudara, tahu bahwa waktu itu saya nggak dibolehin keluar. Saya ditelepon sama istri rektor saya di kampus waktu itu, ada pelayanan di Pekanbaru, doakan kalau siap berangkat, saudara. Saya dengan kerinduan saya yang menyala-nyala, saudara, saya bilang saya siap. Saya termasuk orang yang jarang sekali berkata tidak kalau disuruh pelayanan dalam keadaan apapun. Waktu itu, saudara, saya ambil keputusan untuk berangkat ke Pekanbaru. Tapi saya alami kendala, saudara. Semua orang yang boleh sampai ke pelabuhan harus menunjukin surat kesehatan, surat cek dari dokter, kan. Saya ke dinas kesehatan, saya dicek, saudara tahu hasilnya saya positif COVID. Betul, saya positif COVID waktu itu. Saya dinyatakan positif COVID, Pak, Bapak jangan kemana-mana dulu. Bahasa dokternya bagus sekali, saudara, ya. Pak, mengingat keselamatan orang lain juga, Pak, Bapak lebih bagus jangan kemana-mana dulu. Saya disuruh diisolasi, saudara. Malam hari itu juga, saudara, sore itu saya bilang nggak diisolasi, Bu, saya nggak kemana-mana. Sebelumnya saya di rumah, saya kerja di ladang, di sawah bersama dengan orang tua. Nggak mungkin saya positif. Saya bilang saya pulang kampung. Saya balik ke rumah, saudara, saya telepon teman saya. Akhirnya dengan berbagai cara, saudara, dia usahakan surat saya bahwa saya negatif COVID. Saya pergi ke Pekanbaru, saudara.
Setiba di Pekanbaru, saya merintis pelayanan, saya membuka pelayanan di sana. Saudara tahu apa yang terjadi? Di kampung, di rumah saya didatangi sama orang-orang kesehatan dari puskesmas, termasuk kapusnya. Saudara datang ke rumah. Wah, ini orang kemana? Dia positif COVID. Data dari kabupaten katanya dia positif COVID, saudara. Lalu orang tua bilang, gak tahu kenapa Pak, dia bisa keluar juga, dia bisa nyebrang juga sampai ke Pekanbaru. Sekarang posisinya lagi di Pekanbaru. Baru ngobrol dengan saya bilang, yang mau saya saksikan begini, saudara. Waktu itu dinyatakan COVID, tapi sampai hari ini gak mati-mati juga, saudara. Berarti saya curiga, saudara, tapi kan gak boleh, saudara ya. Yang saya lihat bahwa pertolongan Tuhan dahsyat. 2024, saudara, bukan perkara yang mudah. Bapak Ibu mungkin baru lihat saya kembali pelayanan di awal-awal Desember kemarin, saudara. Gak gampang. Hampir 6 bulan saya off pelayanan di tempat ini, saudara. Ya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya kehilangan 1 nyawa loh. Bukan rahasia umum, nggak boleh. Saya harus cerita, saudara. Ya. Saya kehilangan 1 nyawa, bukan meninggal, saudara, tapi tinggalkan Kristus. Di keluarga saya, saudara. Di keluarga saya, adik saya perempuan, kami 5 orang bersaudara. Saya anak ketiga, saudara. Abang saya 2 orang laki-laki semua, adik saya 2 orang perempuan semua. Saya ada di tengah-tengah mereka. Hebat, saudara. Ya. Adik saya yang paling bungsu ini, saudara, waktu tamat SMA disuruh kuliah nggak mau, dia mau kerja. Dan apa yang terjadi? Ini persis di saat saya sedang sukacitanya, saudara, damai sejahteranya ngalami Natal, dia nikah dengan orang yang beda agama, saudara. Sampai hari ini nggak berani telepon saya. Sampai hari ini nggak berani telepon saya. Apakah saya ingatkan? Sudah, saudara. Sudah begitu banyak cara yang saya lakukan. Saya kehilangan 1 nyawa. Artinya apa, saudara? Kalau kita berbuat kesalahan, begini. Kalau kita jauh daripada Tuhan, katakanlah kalau saudara berbuat dosa, saudara, apakah Tuhan mau terima Anda lagi? Terima, saudara. Sampai hari ini Bapak Ibu saudara melihat saya boleh kembali melayani. Tapi apakah konsekuensinya hilang, saudara? Dosa tetap kesalahan tetap kesalahan. Saudara, saya mau titip pesan buat Bapak Ibu masuk 2025. Jangan sekali-sekali tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Makanya saya sangat disayangkan sekali bahwa di gereja kita ada istilah off sementara. Boleh harusnya, saudara. Ya. Amin. Jangan tegang-tegang, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita belajar satu hal. Paulus berkata, saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu akhirnya bahwa mengucap syukur itu mempunyai kuasa yang amat dahsyat. Saudara percaya atau enggak? Dalam keadaan apapun, kalau saudara bilang terima kasih Tuhan, kalau saudara bilang aku mengucap syukur Tuhan baik, saudara, saya percaya itu punya kuasa. Amin. Percaya gak, saudara? Kita ingat beberapa peristiwa dalam Alkitab. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang, belum laki-laki, perempuan dan anak-anak, saudara. Belum perempuan dan anak-anak, saudara. Apa yang Tuhan lakukan waktu itu, apa yang murid-murid lakukan waktu itu, saudara, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Jangan suruh mereka pulang kalau mereka tidak makan. Jangan-jangan mereka pingsan di jalan. Murid-murid bilang apa, saudara? Ya. Ini sudah mau malam, kita mau cari makanan kemana? Tuhan Yesus bilang apa? Apa yang ada padamu? Murid-murid berkata, tinggal berapa, saudara? Berapa yang murid-murid punya, saudara? Berapa? 5 roti dan 2 ikan. Itu waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Waktu Yesus memberi makan 4.000 orang, saudara, murid-murid punya 7 roti dan beberapa potong ikan, katanya, saudara. Apa yang dilakukan Yesus? Alkitab mencatat, saudara, Yesus menyuruh murid-muridnya memberi kepadanya, dan Alkitab mencatat bahwa Yesus mengucap syukur atasnya. Saudara, apa yang terjadi ketika Yesus mengucap syukur atas 7 roti dan beberapa potong ikan, saudara? Alkitab bilang bahwa mereka makan sampai sekenyang-kenyangnya, bahkan lebih beberapa tempayan. Maksudnya apa, saudara? Ini berbicara tentang kelimpahan, bahwa orang yang mengucap syukur dalam hal apapun, saudara, hidupnya diberkati melimpah-limpah. Katakan amin. Diberkati melimpah-limpah, saudara. Ya. Orang yang mengucap syukur dalam hal-hal sederhana pun, hidupnya pasti diberkati melimpah-limpah. Saudara, 7 roti berbicara tentang apa? Kesederhanaan. Saudara, jangan anggap sepele hal-hal yang kecil.
Beberapa waktu yang lalu saya bilang, termasuk dalam pelayanan, dalam keluarga, dan kalau ke keluarga saudara saya nggak berani ngomong, saya belum nikah, saudara. Tapi dalam pelayanan begini saudara, saya sering katakan begini, saya ulang-ulang, bahwa mengutip sampah, menyusun kursi saudara, ngepel lantai gereja saudara, khotbah di sini nilainya sama, amin. Maka kita mengucap syukur dalam keadaan apapun saudara. Mengucap syukur itu adalah ekspresi kita saudara, dan satu-satunya cara saudara yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya sering bilang begini, bahwa ekspresi mengucap syukur yang paling tertinggi adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saudara mungkin tidak punya uang banyak untuk saudara persembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur saudara, tapi tidak ada alasan buat saudara untuk berkata, aku nggak bisa menyembah Tuhan, aku nggak bisa memuji Tuhan. Gak ada alasan buat saudara berkata, aku nggak bisa ngomong terima kasih Tuhan. Gak ada alasan, saudara. Kita bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun, dalam keterbatasan apapun. Yang kedua saudara, kalau tadi yang pertama kita tinggalkan tahun 2024 dengan ucapan syukur, yang kedua saudara, kita mau masuk dalam 2025 dengan hidup yang baru, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca sama-sama dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Satu dua ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menulis surat ini ketika dia sedang berada di mana? Dalam penjara, saudara. Dia berkata bahwa aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Menangkap apa saudara? Panggilan surgawi, katakan kerajaan surga saudara. Tetapi yang dilakukan oleh Paulus adalah dia melupakan apa yang di belakangnya, dan dia mengarahkan diri kepada apa yang ada di depannya saudara. 2025 saudara, kita mesti move on, amin. Kita lupakan masa lalu saudara, amin. Saya mau tanya saudara, saudara boleh jawab ini. Apakah ketika memasuki 2025 kita harus benar-benar melupakan masa lalu kita? Benar? Saudara ingat nggak, ada satu peristiwa dalam Alkitab ketika seorang Raja Daud masuk dalam medan pertempuran melawan orang Filistin saudara. Waktu itu ayahnya Isai berkata, Daud pergi lihat kakak-kakakmu. Saudaranya bertiga masuk peperangan saudara. Dia pergi melihat saudaranya, dan tujuannya supaya dia membawa kabar kepada ayahnya Isai apakah saudaranya masih hidup atau mati saudara. Tapi waktu dia sampai di medan pertempuran saudara, saudara-saudaranya bilang bertiga, ngapain kau kesini? Kau mati. Waktu itu Goliat keluar saudara, dan Saul pun sebagai raja berkata kepada Daud, tidak akan mungkin kau lawan Goliat. Tidak akan mungkin bisa kau mengalahkan Goliat. Itu prajurit sudah terlatih dari kecilnya, saudara. Goliat kalau kita dengar-dengar di sekolah minggu badannya besar, saudara. Orangnya terlatih, saudara. Nggak kayak saya, kurus kering, saudara. Ya. Orangnya besar, saudara. Maka ketika bangsa Israel melihatnya, prajurit-prajurit Saul melihatnya, saudara, mereka ketakutan. Tapi Daud berkata, siapa orang bersunat ini yang akan mengalahkan barisan tentara Allah? Saul bilang, gak bisa kau lawan. Saudara tahu, ini ada hubungannya dengan ini. Apa yang dikatakan Daud? Daud bilang begini, Tuhan, hambamu ini sudah sering menggembalakan domba ayahnya. Dan ketika binatang buas menerkam domba saya, binatang saya, peliharaan saya akan tangkap sampai saya selamatkan. Dan hari ini orang Filistin itu akan sama seperti binatang buas yang saya habisi, saudara. Artinya apa? Daud ada di medan pertempuran, tapi dia mengingat pertolongan Tuhan, amin.
maka saudara tidak semua hal harus dilupakan. Amin. Dua hal yang gak boleh kita lupakan dalam hidup. Yang pertama, pertolongan Tuhan. Yang kedua, pertolongan sesama. Amin. Saudara gak boleh lupakan. Itu sebabnya kenapa kita diberi ruang kesaksian malam hari ini. Karena kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Lalu apa maksud Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku, tetapi aku mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Baca konteksnya saudara di ayat sebelumnya, dia katakan di situ, apa yang kurang bagiku, aku lebih daripada orang yang lain, aku boleh bermegah kepada hal-hal yang lahiriah. Kalau soal kegiatan, soal aktivitas, aku ini penganiaya jemaat. Lalu Paulus bilang, tapi apa yang menjadi keuntungan bagiku dahulu, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan Alkitab berkata, Paulus bilang begini, aku anggap sampah. Waktu baca ayat ini saya tanya ke AI saudara, di WA kan sekarang udah ada. Apa artinya Paulus ngomong begini saudara? Lebih kasar pengertiannya begini, bahwa Paulus mengartikan itu, aku menganggapnya sebagai kotoran. Menjijikan sekali saudara ya. Menjijikan. Artinya apa saudara? Dosa di 2024 jangan saudara bawa di 2025. Amin. Kita mesti hidup yang baru saudara. Selisih, salah paham saudara, masalah dalam keluarga saudara, masalah Anda dengan keluarga, masalah Anda dengan jemaat, masalah Anda dengan sesama pekerja, masalah Anda dengan orang lain tetangga saudara. 2025 saudara mesti berdamai. Amin. Kita mesti isi 2025 dengan kehidupan yang baru saudara yang dikasihi Tuhan. Yang harus kita lupakan adalah dosa saudara, cara hidup kita yang lama, sesuatu yang menjijikkan, bahasa sampah. Orang kalau lihat sampah gak ada yang tertarik saudara. Orang kalau lihat sampah gak ada yang bilang, wow ini harum, ini menyenangkan. Semua merasa menjijikkan saudara. Dan 2025 kita mau masuk saudara, kita mau tinggalkan sampah 2024. Amin. Yang harus kita ingat adalah kebaikan dan pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini. Saudara, dari kisah Daud tadi kita belajar bahwa kalau dulu Tuhan sanggup menolong, saya percaya hari ini dan seterusnya juga Tuhan sanggup menolong. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Jadi hari ini saya kita semua boleh bangkit berdiri, kita mau renungkan kebaikan Tuhan. Sambil kita nyanyikan satu lagu saudara. Haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus dalam segala keadaan. Ketika hidup berlimpah maupun kurang, ketika kita kuat maupun ketika kita lemah, Yesus yang tetap mempesona hati kita. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, hanya Yesus, hanya Yesus yang mempesona hatiku. Yesus
yang sudah memberkati kami dengan firman Allah, supaya kami tak mengucap syukur dan mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2024 ini Tuhan. Dan kami memasuki tahun yang baru, meninggalkan masa lalu kami Tuhan, meninggalkan sampah-sampah yang begitu banyak ya Tuhan, dan kami berlari-lari kepada tujuan panggilan surgawi. Kami arahkan tangan kami buat hamba-Mu Saudara Iriwan, Tuhan berkati berlimpah-limpah, pakai dengan lebih luar biasa lagi dalam menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati usaha pekerjaannya, Engkau berkati keluarganya, orang tua, kakak, adiknya Tuhan, yang dimana dia bersaksi bahwa salah satu saudara itu meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi kami percaya bahwa satu orang bertobat, maka seisi rumah ini diselamatkan. Dan saat kami lepaskan berkat buat saudaranya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, selamatkan dia kembali dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, bersama-sama nyatakan amin. Kita berdoa saudara. Nah, hari ini saudara kita mau ucap syukur dan terima kasih juga buat hambanya, buat saudara Irwan. Dan sebelum kita nanti bersaksi, kita akan doakan saudara apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya di kertas ini saudara. Saudara beriman saudara, tahun 2025 sekalipun pajak naik, yang penting saya bilang income kita juga harus naik. Amin. Gaji kita harus naik saudara. Amin. Tapi timbangan gak boleh naik. Ya, timbangan gak boleh naik kecuali saudara Irwan. Ya, kalau dia harus lebih kuat lagi saudara ya. Nah, hari ini saudara beriman, apapun yang saudara rindukan, harapkan di dalam tahun 2025, saya percaya kuasa Tuhan bekerja dan menyertai. Boleh kita bagi berdiri sekali lagi saudara? Boleh musik, main gise, kita nyanyikan pujian ini saudara. Allah yang bela, siapa lawannya? Allah yang bela, siapa lawannya? Siapa pasti dapat.
Mari percaya saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang saudara tuliskan, apa yang saudara harapkan di tahun 2025, Tuhan akan mengangkat engkau naik dan bukan turun. Membuat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saudara yang masih terikat dengan dosa di tahun 2024, saat ini lepas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, dalam masyarakat. Kami datang di hadapan-Mu, arahkan tangan kami Tuhan, buat kertas-kertas yang dimana kami tuliskan harapan-harapan kami di tahun 2025. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala keperluan kebutuhan kami, segala pergumulan jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Bapa, berkati mereka berlimpah-limpah, berkati mereka berlimpah-limpah. Urapi Tuhan jemaat-Mu satu persatu, urapi dalam nama Yesus Tuhan. Genapi firman-Mu, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, Tuhan sediakan buat jemaat-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati keuangan mereka, berkati ekonomi mereka, bisnis mereka, Tuhan berkati keluarga mereka, kesehatan mereka, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya dengan iman pada malam hari ini, setiap harapan-harapan kami, doa-doa kami boleh melihat pintu-pintu di surga terbuka bagi kami di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jangan dulu Bapak Saudara. Puji Tuhan. Sekarang kita akan kembali mendengarkan kesaksian. Apakah ada yang mau bersaksi? Boleh, tadi yang mungkin belum sempat tadi saat mau firman, boleh mungkin sekarang bisa bersaksi. Boleh dari Ko Ahab dulu mungkin. Aku juga kita beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Boleh tepuk tangan yuk. Boleh tepuk tangan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Apa kabar hari ini? Sekali lagi ya. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Saya bersaksinya lewat lagu aja ya. Lewat lagu aja. Lagu ini terinspirasi dari saat saya nyanyi beberapa lagu Hokkian dari buku lagu. Terus tiba-tiba Tuhan menginspirasi saya untuk menulis lagu ini. Ini lagu ditulis di Rabu 28 Agustus 2019.
Tuhan sepanjang tahun ini. Ya, kita sangat bersyukur sama Tuhan itu sudah berkatanya. Ini ada satu lagu lagi. Lagu ini terinspirasi dari khotbah Papi. Dari khotbah Papi yang tanggal 29 Desember kemarin. Papi ada bilang janjinya selalu ya dan amin. Aku percaya dalam hatiku saya seperti berkata begitu. Jadi refnya sangat gampang. Janjinya selalu ya dan amin. Aku percaya. Janjinya selalu ya dan amin. Aku percaya. Yesuslah jawaban doa dan harapan menuju tujuan. Yesuslah jawaban doa dan harapan menuju tujuan. Telah Kau janjikan ku menggapai impian menuju kemenangan bersama-Mu Tuhan. Janjinya selalu ya dan amin. Aku percaya. Janjinya selalu ya dan amin. Aku percaya. Janji Tuhan selalu ya dan amin. Saya yang suka di hukum Taurat kelima, yaitu menghormati orang tua. Saya sangat percaya dan saya selalu melihat orang-orang yang menghormati orang tua diberkati. Itu janji Tuhan, panjang umur, rezeki segala macam. Orang tua bukan hanya orang tua kandungan saja yang saya mengerti atau saya pahami mengenai firman Tuhan. Orang tua bisa orang yang lebih tua dari kita, atasan kita, pemimpin rohani kita, atau siapapun yang lebih senior daripada kita. Kita harus menghormati. Jadi semoga kita bisa berpegang sama janji Tuhan, dan di tahun 2025 kita bisa diberkati dan bertumbuh lebih lagi. Izinkan saya membacakan satu buah syair. Tapi tolong syair tahun 2024 yang tadi. Jadi ini saya tadi pagi kalau saya tulis tentang tahun 2024, saya bacain aja ya. T-nya itu tiap hari Tuhan selalu sertaku. Aku bahagia punya Tuhan sepertimu. Hanya Tuhan yang selalu setia bersamaku. Untukmu segala puji dan syukurku. Namamu Maha Agung Tuhan Yahweh sesembahanku. Dua hal penting dalam tahun 2024 bagiku, untuk melayani Tuhan dengan melayani keluargaku. Aku bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kesempatan spesial bagiku. Ribuan impian Bapa tahu dalam diriku, ingin ku capai satu persatu bersama denganmu. Bapakku yang baik selalu sertaiku. Untuknya aku mempunyai Bapa di surga yang selalu menjagaku. Dasar dari segala sesuatu adalah iman dan pengharapan kepada Bapakku. Untuk mencapai cita-cita besar, harusnya berpikir besar